Tuhan menegur dengan seni. Cerita pendek karya Aryo Visa Pratama. Tokoh utama kita di sini adalah Ferdi, teman SMA aku yang memiliki nama asli Ferdi. Namun karena budaya dan tradisi masyarakat sekitar biasa menyebut huruf F dengan huruf P, jadi dia dipanggil dengan panggilan tersebut. Ferdi adalah seorang mahasiswa di salah satu kampus Islam terkenal di suatu kota besar di Jawa. Selain kuliah, dia juga sembari bekerja di sebuah toko kelontong milik pamannya. Alasan dia bekerja adalah karena dia tidak suka kalau tidak punya uang. Cowok itu harga dirinya tergantung sama uang bro, kata dia ke cermin sesaat setelah uangnya habis. Biar semangat katanya. Ferdi orangnya introvert, pendiam, memiliki rasa penasaran yang tinggi, rajin kalau ada trigger untuk gerak, suka menabung dan suka jajan. Ya, impas jadinya. Walaupun hobi nabung dilakukan setiap hari, namun itu cuma bertahan selama beberapa jam. Entah itu bisa disebut sebagai hobi atau tidak, terserah Anda bagaimana menilainya. Ferdi juga seorang yang taat agama. Ya walaupun dia nggak islami banget, tapi dia cukup mencerminkan remaja Islam yang sesungguhnya, menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Cerita dimulai pada saat semester 2. Namun sebelum masuk ke inti cerita, kita mulai dari pengantar dulu. Semester 1. Semester 1 adalah momen yang sangat spesial di hidup Ferdi, di mana akhirnya dia merasakan kembali kehidupan akademis. Setelah 3 tahun silam, terakhir dia merasakan duduk dan mendengarkan pengajar menyenangkan materi di depan kelas. Tekad Ferdi sangat berkobar layaknya api bakaran yang disiram bensin saat bakar-bakar malam tahun baru. Set bruk, kuruk. Semangat membara untuk mengejar ketertinggalan akademis dari teman-temannya, walaupun sudah tertinggal selama 3 tahun. Ia tak gentar melihat teman-temannya sudah wisuda setengah atau 1 tahun ke depan, sedangkan dia baru mau menginjak semester 2, di mana inti dari cerita ini akan dimulai. 3 tahun memang bukan waktu yang sebentar, di mana butuh 1 tahun lagi untuk lulus kuliah, di mana cukup untuk mengembangkan channel YouTube hingga dapat ratusan ribu bahkan jutaan subscriber jika rajin upload setiap hari, di mana cukup untuk membangun sebuah gedung apartemen setinggi 10 lantai, dan di mana bisa menghasilkan sebanyak 12 kali produksi sebuah karya masterpiece seperti film Indonesia One for All. Singkat cerita, semester 1 berjalan dengan baik. Pertemanan, pekerjaan, akademis, semua layaknya jalan perdesaan ketika menjelang pergantian pemimpin di suatu kota di negeri Konoha. Mulus. Bahkan Ferdi mampu menyelesaikan semester 1 ini dengan IPK 4. Itu sangat baik untuk pemulaan sebelum beban tugas terasa seperti gravitasi Jupiter. 2,5 kali lebih berat dari saat ini. Semester 2. Kita masuk ke babak jika di film-film disebut dengan sequence 2, di mana sang aktor akan diperkenalkan konflik utama yang seringkali peristiwa atau masalah tersebut mengubah kehidupan atau cara pandang karakter utama secara drastis. Lalu, apa masalahnya? Tadi katanya semua baik-baik saja, pekerjaan, akademis, pertemanan. Masalahnya adalah cinta. Jika kalian berpikir bagaimana cinta bisa menjadi masalah, sedangkan definisi dari cinta itu sendiri adalah kasih dan sayang, di mana kita akan bertemu dan menjalin hubungan spesial dengan orang yang kita sayangi, mengukir cerita dan melukis masa depan indah bersamanya. Cinta bisa jadi masalah jika ia datang di waktu yang tidak tepat. Hal ini yang dialami oleh Ferdi, yang merasa cinta tapi belum siap untuk menjalin hubungan secara serius. Ia ingin fokus pada karir, namun di sisi lain ia juga takut kehilangan orang yang dicintai. Perasaan campur aduk inilah yang membuat cinta menjadi dilema baginya. Aku ingat kali itu dia datang ke rumahku, bercerita bahwa dia suka seseorang. Kok kamu bisa tiba-tiba suka dia? Kemarin-kemarin kemana aja kamu? Tanyaku. Aku juga gak tahu, tiba-tiba muncul aja. Minimal kasih aba-aba kek. Halo Ferdi, aku adalah hatimu. 2 hari lagi kamu akan jatuh cinta ke seseorang ya. Gak ada kayak gitu, jawab dia. Usut punya usut, ternyata skill pasif dia nyala. Tresno jalaran soko kulino. Cinta tumbuh karena terbiasa. Walaupun kita gak ngapa-ngapain, walaupun kita tidak berusaha untuk menyukai seseorang, namun jika kita sering bersama dia, maka rasa itu akan muncul dengan sendirinya. Ternyata Ferdi suka pada teman satu kelas. Bisa dibilang Ferdi tidak terlalu dekat dengannya, karena kedekatan itu hanya terjadi pada saat tugas kuliah, sering dalam satu proyek kelompok. Namun tetap saja, setiap hari Ferdi melihat dia saat di kelas. Ya udah tembak aja, gitu aja repot, daripada ntar nyesel keburu diambil orang, kataku. Oga, aku gak mau pacaran bro, kata dia. Kenapa, kataku.
Sesungguhnya solusi dari dua insan yang jatuh cinta adalah menikah, saat Perdi. Wus, udah kayak Ustadz aja kamu, kataku. Karena aku memang anak dari seorang Gus, kata dia. Agus adalah nama bapaknya. Selama kuliah aku gak ada rencana buat pacaran bro, aku mau fokus kuliah dan kerja dulu. Mungkin nanti setelah lulus aku baru utarakan rasa ini, katanya dengan nada bimbang, seolah ada pertentangan antara pikiran dan perasaan. Kamu gak takut kalau keduluan sama aku, godaku. Wajahnya langsung panik. Loh, kamu juga suka sama dia? Haha, bercanda bro, jawabku sambil tertawa. Banyak aku dapat pandangan unik dari Perdi di sini. Pandangan yang tidak cukup lazim di benak sebagian besar orang. Dia memang khawatir jikalau orang yang dia suka bakal diambil orang. Namun yang ada pada prinsipnya, siapapun kelak yang akan jadi jodohnya, itu yang terbaik untuk dia. Belum tentu apa yang dia inginkan sekarang, itu yang terbaik untuknya. Apabila orang tersebut adalah yang terbaik untuk Perdi, mau gimana pun besok akan tetap bertemu dan akan tetap berjodoh. Begitupun sebaliknya. Rasa yang dipendam Perdi semakin menguat seiring berjalannya waktu. Ia terjebak dalam dilema yang terasa seperti memilih antara disengat tawon atau digigit semut di Nomirmax Gigas. Mungkin pilihan tersebut nampak sederhana atau receh di mata orang lain. Namun bagi Perdi, setiap pilihan memiliki konsekuensi yang cukup berdampak bagi masa depannya. Pada akhirnya, Perdi memutuskan untuk tetap diam dan tidak menyatakan perasaannya. Meskipun dihantui ketakutan bahwa sang gadis akan jatuh ke pelukan orang lain, sesuatu yang bisa terjadi kapan saja, ia tetap teguh pada pendiriannya. Perdi yakin bahwa pengungkapan perasaannya hanya akan membawa dampak buruk, tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk sang gadis. Sesuai dengan hukum dinamika emosi tentang prinsip pengaturan atau regulation, bahwa menekan emosi justru membuatnya semakin kuat, dikenal sebagai ironic process theory atau rebound effect yang dikembangkan oleh Daniel Wegner pada tahun 1987. Studi Wegner menunjukkan bahwa ketika seseorang secara sadar mencoba untuk tidak memikirkan sesuatu, misalnya beruang putih, pikiran itu justru akan muncul kembali secara tidak sadar dengan frekuensi yang lebih tinggi. Kesimpulan dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa upaya menekan emosi seringkali tidak berhasil dan justru bisa memperkuat emosi itu sendiri. Semakin keras kita mencoba untuk tidak memikirkan sesuatu, semakin kuat pula pikiran itu muncul. Hal ini seperti cinta yang terpendam, di mana upaya untuk melupakan atau menekan suatu perasaan justru itu bisa membuat pikiran tentang orang tersebut semakin menguat. Itulah yang dirasakan oleh Perdi. Alih-alih bisa melupakan dia sejenak dari pikirannya, malah justru pikiran tersebut sangat kuat di benak Perdi. Sampai di suatu titik, Perdi merasa bahwa dia harus menjadi milik Perdi. Perdi merasa seolah ada suatu keterikatan yang sama seperti layaknya saat pacaran. Seolah sudah jatuh ke dalam perasaan mendalam walaupun sebelumnya belum pernah menjalani suatu hubungan apapun. Rasa tersebut layaknya sihir, tanpa disadari perlahan menggerakkan Perdi untuk mendalami sosoknya, mencari informasi apapun yang berkaitan dengan dia. Jika cinta digambarkan seperti gigi pada motor kopling, di mana netral adalah kondisi ketika seseorang tidak merasakan cinta di hati, dan 4 adalah orang yang sedang menjalin hubungan sehati, maka 3 adalah kondisi yang dialami oleh Perdi. Rasa yang begitu tinggi yang seharusnya ada pengungkapan diri dari dalam hati, ekspektasi yang begitu tinggi, membiarkan cinta bersemi, membuat emosi Perdi semakin tak terkendali. Yang terjadi hanya karena salah gigi. Gigi 1 adalah kondisi ekspektasi yang seharusnya disetel untuk hati Perdi, di mana ada rasa suka tapi masih dalam bentuk benih. Rasa yang layaknya seperti petasan yang tidak akan meledak jika tidak dipantik oleh dirinya sendiri. Karena cinta itu masih dalam bentuk bubuk mesiu yang tersimpan rapat di dalam tabung, yang tidak akan meledak jika tidak disumat ujungnya. Semakin lama, rasa dari dalam diri Perdi semakin menjadi. Rasa berlebihan itu semakin terpantik saat orang yang dicintainya mengupload video vlog bersama temannya. Waktu itu, Perdi nunjukin videonya ke aku dengan rentetan pujian yang dilontarkan akan kekaguman Perdi kepadanya. Aku cuma tersenyum. Kurasa cukup normal seorang laki-laki memuji seorang perempuan, apalagi kepada orang yang dia suka. Sekian hari, kesalahan penaruhan ekspektasi cinta ini cukup berdampak serius dalam kehidupan Perdi. Distraksi luar biasa membuat keproduktifannya kian menurun seiring waktu. Ditambah lagi, belakangan ini dia sering murung saat kami menongkrong bareng satu teman SMA yang biasa diadakan seminggu sekali. Seolah ada bencana besar yang telah terjadi padanya. Saat semua sudah pulang, aku bertanya kepada dia, "Bro, what happened?" "Wah enggak bro, enggak. Kayaknya enggak deh."
Saut dia dengan nada misterius, seperti ingin menyampaikan suatu pesan. Sedia, sautku. Kenapa dia? Tanyaku lagi dengan amat penasaran. Ada indikasi dia suka sama orang, bro. Bisa jadi malah dia sudah jadian, saut dia dengan nada gaya detektif. Lah, kok bisa? Katamu kemarin dia belum pernah pacaran. Secepat itukah pecah telur? Kataku. Pecah telur adalah kondisi saat pertama kali terjadi sesuatu. Ferdi juga pernah cerita kalau orang yang dia suka pernah mengutarakan kalau dia belum pernah pacaran. Ya, Ferdi jagonya lah kalau mematik basa-basi dengan mulus. Menanyakan siapa saja yang sudah punya pacar, biar bisa memposisikan diri saat menggarap tugas bersama katanya. Di sini Ferdi cerita layaknya volume balok, panjang kali lebar kali tinggi. Yang kalau diceritakan semua di sini bakal jadi naskah film draft 1 yang siap untuk dicarikan investor. Pada intinya Ferdi cerita bahwasanya orang yang dia suka terindikasi suka sama orang lain. Ini terjadi saat Ferdi sedang belajar kelompok bersama temannya di kampus. Saat itu tidak ada angin, tidak ada hujan. Tiba-tiba Roni, teman sekelas dan sekelompok Ferdi, beranjak dari duduknya. Ada urusan sebentar katanya. Dia keluar dari ruangan bertemu dengan seseorang yang nampaknya seperti Putri, teman dari orang yang disukai Ferdi. Selang beberapa saat Roni masuk dengan ekspresi bahagia, senyum lebar, mata berbinar melihat ke arahku dan teman-teman lainnya sambil mengangkat sesuatu yang ada di tangannya sambil berkata, "Dapat kiriman dari Sasa, bro. Ini cukup untuk kita semua." Sasa adalah nama orang yang disukai Ferdi. Seketika Ferdi merasa freeze, detak jantung seperti berhenti sesaat, wajah membeku, pikiran lari kemana-mana sembari sayup-sayup mendengar lantunan kata cia-cia yang dilontarkan teman-teman Ferdi kepada Roni. Ekspresi Roni dengan senyum kian melebar ketika mendapati sorakan dari temannya menambah keyakinan Ferdi bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi di luar sana yang berkaitan dengan Roni dan Sasa. Masih belum sepenuhnya mencerna apa yang sedang terjadi, Ferdi mencoba menggerakkan mulut yang tengah kaku itu, mencoba ikut menyoraki kata cia kepada Roni, seperti ingin mengubur ekspresi kejut luar biasa itu. Dari sinilah titik di mana Ferdi mulai merasa galau, mulai merenung, mencoba menelaah bagaimana sistem perasaan bekerja. Ferdi yakin pasti ada misunderstanding terhadap peristiwa tersebut, berharap suatu saat dapat jawaban langsung dari si Sasa, namun rasanya sangat mustahil. Seberapa canggungnya jika tiba-tiba ia menanyakan hal tersebut pada Sasa. Terlebih lagi, Sasa tidak pernah sendirian, selalu bersama dengan temannya kemanapun ia pergi. Ferdi berharap semesta menemukan mereka berdua, menanyakan hal tersebut dengan pendekatan basa-basi yang mulus tanpa didengar orang lain, supaya hati Ferdi bisa lega dan tahu apa yang sebenarnya terjadi. Hari demi hari berlalu, kegalauan terus menyelimuti dirinya. Rasa tusukan dari dalam terasa masih cukup intens di hati Ferdi. Rasa yang masih berat di hati Ferdi seperti saat motor kopling 3 yang sedang dihadapkan oleh jalan tanjakan. Berat, ngeden, itulah yang dirasakan Ferdi. Lama-kelamaan Ferdi sadar, ternyata rasa sakit yang dia rasakan selama ini adalah karena kesalahan penaruhan ekspektasi yang ditaruh kepada Sasa. Ia sadar secara objektif dari dalam otaknya bahwa dia harus menurunkan gigi ekspektasi yang semula ada di angka 3 berubah menjadi angka 1 atau bahkan 0. Namun, apakah itu sudah cukup untuk jadi solusi? Tidak sama sekali. Karena masih ada luka di dalam hati yang membutuhkan waktu untuk sembuh kembali. Kegalauan Ferdi masih berlanjut. Sesekali patah hati itu terbawa dalam mimpi, melihat Roni dan Sasa bersanding dalam satu kursi, meminum kopi dan jus strawberry di Pantai Indah Lestari, saling merangkul di bawah terik mentari. Sasa ingin mengantemi, mengambil kursi, dan Ferdi terbangun dari mimpi. Di kelas, setiap kali Ferdi melihat sosok Sasa, ia merasakan goresan hati yang masih belum sepenuhnya sembuh. Mencoba melupakan dan menganggap Sasa seperti layaknya mbak-mbak mahasiswa umum lainnya. Di sisi lain dia merasa bingung karena tidak ada tanda-tanda atau perilaku yang menunjukkan bahwa Roni dan Sasa ada atau sedang menjalin suatu hubungan. Sadar akan kegalauan yang berkelanjutan tidak baik untuk dirinya, seperti gaya gesek untuk mengurangi gaya dorong untuk melaju berprogres ke depan. Dengan mantap, akhirnya Ferdi menaruh ekspektasi dan perasaan ke gigi 0. Mencoba untuk tidak merasakan cinta apapun ke siapapun. Ingin kembali ke kondisi di mana ia bisa belajar dan bekerja tanpa ada rasa gelitik kupu di dadanya. Gagal. Semua percobaan Ferdi belum terbukti efektif untuk menghapus rasa dan luka yang ada di dalam hati. Rasa penasaran yang ada di dalam dirinya terus menguat sesuai dengan hukum dinamika emosi tentang prinsip pengaturan di atas. Alih-alih bisa melupakan, justru ingatan akan Sasa kembali menguat di dalam pikirannya. Suatu pagi yang cerah dengan embun bertabur di atas daunan sembari kehangatan mentari mengiringi hidup Ferdi, menjalankan aktivitas, duduk di kelas, dan siap mengerjakan tugas.
Pak Sarno, dosen matkul marketing jurusan manajemen di kampus Perdi. Kala itu beliau mengajar tentang materi perilaku konsumen atau customer behavior, di mana ini akan mempelajari bagaimana ekspektasi pelanggan terbentuk, bagaimana cara mengelolanya, dan bagaimana ketidaksesuaian antara ekspektasi dan realita atau diskonfirmasi dapat mempengaruhi kepuasan dan loyalitas pelanggan. Oke anak-anak, ekspektasi pelanggan tidak terbentuk begitu saja, melainkan terbentuk dari berbagai sumber, seperti pengalaman masa lalu, informasi mulut ke mulut, kebutuhan pribadi, atau dari komunikasi perusahaan. Sebagai perusahaan, keempat aspek tersebut tidak bisa kita kontrol secara langsung, kecuali satu, komunikasi perusahaan. Iklan, promosi, dan janji yang disampaikan oleh perusahaan secara langsung membentuk harapan kepada pelanggan tentang apa yang akan ia dapatkan. Bagaimana? Masih bingung? Gini-gini. Mari kita analogikan sebagai cinta. Kalau cinta-cinta gini, kalian para Gen Z pasti langsung connect lah kalau masalah ini. Kata Pak Sarno sembari bercanda untuk mencairkan suasana kelas. Ketika kita membangun ekspektasi atau janji yang kita tanam dalam hati dengan harapan bahwa masa depan nanti kita akan indah bersamanya, mengukir cerita hingga sampai duduk ke pelaminan. Namun jika hal tersebut tidak terwujud, apa yang terjadi? Kecewa. Kenapa kecewa? Karena ekspektasi yang Anda tanamkan dalam hati tidak sesuai realita. Ekspektasi Anda bisa bersanding dengannya, tapi realitanya apa? Dia malah bersanding dengan orang lain. Kecewa? Ya, pasti kecewa. Lalu, apa yang harus kita lakukan biar tidak kecewa? Yaitu dengan membangun ekspektasi yang sesuai di hati kita. Kembali lagi ke materi, saat kita membangun iklan atau branding atas perusahaan yang kita jalankan, maka kita harus membuat ekspektasi atau janji yang sesuai dengan realita kepada pelanggan. Harus realistis, sesuai apa adanya. Supaya apa? Supaya pelanggan tidak merasa kecewa dan akan loyal kepada usaha atau produk kita. Selesai mengajar, Pak Sarno memberikan tugas kelompok kepada mahasiswanya untuk membuat materi PowerPoint mengenai materi yang sudah dijelaskan tadi. Beliau membagi kelompok secara acak dengan satu kelompok bersihkan oleh 2 orang. Spinner berjalan, satu persatu kelompok sudah terbentuk, hingga tersisa 4 mahasiswa yang belum terpilih. Perdi, Reza, Arel, dan Sasa. Spinner berputar, berhenti di nama Reza. Spin terakhir ini akan menentukan bersama siapa Perdi mendapatkan pasangan kelompok. Spinner kembali berputar, dan yang terakhir ini jatuh kepada Arel. Yap, betul. Perdi mendapatkan satu kelompok dengan Sasa. Berdua, seperti tidak masuk dalam logika. Kebetulan yang tidak bisa untuk dibilang kebetulan semata. Karena ini semua seperti sudah tertulis oleh semesta. Selesai mengerjakan tugas, Perdi melontarkan basa-basian remaja kepada Sasa. Salah satunya perihal kiriman kepada Roni. BTW ada acara apa ya, Sa? Kemarin ngasih kiriman ke Roni. Tanya aku dengan sedikit canggung. Oh, kemarin rumahku habis ada hajatan, jadi aku ngirim jajan untuk teman satu kelas. Kenapa ya pada salah paham? Padahal semuanya aku kasih loh. Untuk kelompokmu aku telepon, pertama si Dimas, dia nggak ngangkat. Lalu aku telepon si Roni, kebetulan dia langsung ngangkat. Dan ya udah dikasih ke dia, kata Sasa. Oh begitu ya Sa, BTW terima kasih ya jajannya. Lega, segar, long, fresh. Itulah kata yang cocok untuk mendeskripsikan kondisi hati Perdi saat ini. Setelah kejadian itu, Perdi tidak lagi mencintai seseorang secara berlebihan. Sesuai dengan hukum Goldilocks, di mana semua harus dalam kondisi yang pas, tidak lebih dan tidak kurang. Begitulah cara Tuhan untuk menegur, di mana ketika ada kondisi yang tidak sesuai pada tempatnya, tidak langsung serta-merta disadarkan, namun dihadapkan terlebih dahulu oleh suatu konflik, di mana konflik tersebut akan membekas dan teringat supaya hal tersebut tidak terjadi lagi, dan akan diselesaikan oleh suatu peristiwa lainnya sebagai resolusi. Peristiwa tersebut menjadi pembelajaran yang sangat berharga bagi sang Perdi. Dan begitulah cara Tuhan menegur dengan seni.